bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Api Kimera sangat mencolok di langit malam. Selain itu, gelombang besar yang redup seperti riak kuat yang terpisah, juga menyebabkan banyak tatapan mengejutkan terlempar. Apakah itu yang disebut binatang buas Zuyan? Itu adalah Xiao San, dari Kekaisaran Jaring Hebat. Dia telah memperoleh warisan Zuyan, yang merupakan salah satu dari 4 sekte iblis besar. Menurut apa yang aku tahu, bahwa 4 sekte iblis besar, dan 4 sekte besar misterius adalah musuh. Mereka yang telah mendapatkan warisan dari sekte iblis harus menggunakan darah segar dari mereka, yang telah mendapatkan warisan dari sekte misterius untuk mendapatkan warisan lengkap. Sepertinya mereka juga menyerbu ke arah Lindong. Benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus. Dikabarkan bahwa, Xiao San telah mencoba kesusahan nirvana kelima. Meskipun dia akhirnya gagal, kekuatannya yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak tertandingi di antara 4 praktisi tahap Yuan Nirvana. Meskipun kelompok Lindong mengalahkan Wind Cloud Empire, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Xiao San. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar di langit malam. Puncak gunung ini dengan cepat menjadi tempat paling menarik di daerah ini. Binatang buas yang sangat besar itu, yang terbentuk dari api merah terang, dengan cepat tiba di depan banyak tatapan di sekitarnya. Akhirnya, sosok itu muncul di udara, di atas puncak gunung. Cukup banyak suara angin deras juga ditransmisikan dari belakang. Akhirnya, sejumlah tokoh digantung di udara, dan aura mereka semua sangat kuat. Jelas, mereka adalah individu yang kuat dari Kekaisaran Jaring Besar. Sesosok manusia berdiri dengan tangan di belakangnya, di dalam binatang buas yang ganas, Zuyan, yang terbentuk dari nyala api. Mata merahnya yang samar, menatap acuh pada 2 sosok di puncak gunung di bawah. Api Ki bertahan di sekitarnya, sebelum memasukkan sosoknya sedikit dengan binatang buas tersebut. Hanya pada saat ini, penampilan yang sebenarnya, akhirnya terbuka di depan banyak tatapan. Xiao San mengenakan jubah merah cerah yang mencolok, yang sama mencoloknya dengan darah segar. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka, ketika mereka melihatnya. Xiao San tidak dianggap tampan, dan wajahnya bahkan memiliki tato merah gelap. Sekilas, dia tampak seperti miniatur Zuyan. Lindong, kamu akhirnya muncul, ucap Zuyan. Xiao San menatap Lindong di puncak gunung. Wajah tanpa ekspresi perlahan-lahan terangkat menjadi senyum. Senyumnya menarik gambar Zuyan merah gelap, dan menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Great Net Empire, Xiao San. Lindong berbicara dengan lembut. Dia mengernyitkan alisnya sedikit, ketika dia menatap tamu yang tidak disukai ini. Karena kamu mengetahui latar belakang kami, kemungkinan kamu harus mengerti, mengapa aku datang mencarimu. Kami berdua tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri, karena mendapatkan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Suara Xiao San sangat serak. Itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya, merasa sangat tidak nyaman. Riak yang terpancar semacam ini, sepertinya seseorang di antara kamu sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Sepertinya aku telah memilih waktu yang tepat, ucap Xiao San. Mata Xiao San tiba-tiba terlempar ke arah puncak gunung. Setelah itu, dia melihat api kecil, yang matanya tertutup, dan tertawa. Kekuatan Yuan yang sangat liar dan ganas, melonjak karena yang terakhir. Xiao San, aku tidak ingin menjadi musuh dengan Kekaisaran Jaring Hebatmu. Karena itu, kamu harus tetap memeriksa kembali. Jika kamu tetap keras kepala, akan sangat terlambat untuk menyesalinya, ketika kamu kehilangan segel nirvana kamu. Mata Lindong berubah sedikit dingin, saat dia perlahan berkata, "Haha, penyesalan," ucap Xiao San. Xiao San tertawa keras ke arah langit di udara. Tawanya dipenuhi ejekan. Lindong, aku tahu, bahwa kelompokmu telah mengalahkan Kekaisaran Angin Awan.
Namun, seseorang di level Feng Chang hanya biasa di mata aku. Aku khawatir, kamu sedikit naif untuk mencoba mengangkat posisi kamu di depan aku, dengan menggunakan masalah ini. Ucap Xiao San. Para ahli dari Kekaisaran Jaring hebat di belakang Xiao San, juga mengeluarkan tawa mengejek. Mata mereka menghina saat menatap kelompok Lindong. Kalau begitu, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Ayo bertarung, ucap Linding. Mata Lindong sedikit diturunkan. Dia mengepalkan tangannya, dan segel logam berwarna hitam di tangannya tiba-tiba diputar. Cahaya hitam menembus tempat itu, sementara naga hitam yang berjongkok di atas segel, tampak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi menggoda di mata para ahli dari Great Net Empire mulai menarik, setelah melihat segel logam yang menangguhkan berwarna hitam itu. Jelas, mereka juga merasakan kekuatan dari harta jiwa surgawi ini. Mata Xiao San menyipit saat dia menatap segel logam hitam. Segera, dia melambaikan jubah merah cerahnya, dan mengambil langkah maju. Dia berkata dingin, aku telah mendengar banyak desas-desus tentang kamu, Lindong. Hari ini, aku ingin mencoba secara pribadi dan melihat apakah kamu, seseorang yang telah naik dari kekaisaran peringkat rendah, benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Jika kamu ingin aku menyerah, kamu harus membuktikannya dengan kemampuanmu. Ucap Xiao San. Tubuh Xiao San tiba-tiba bergetar. Api kimera terang yang sangat besar tersapu. Tampaknya, seolah-olah suhu lingkungan telah dinaikkan. Sebuah manik seperti perasaan berlama-lama di sekitarnya, menyebabkan dia tampak sangat mengejutkan. Mata hitam ungu Marten kecil menatap aura mengejutkan dari Xiao San. Kilatan dingin melintas di matanya. Namun, Lindong mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao San, ketika dia akan melangkah maju. Little Flame ada di tengah-tengah tahap menerobos, dan tidak boleh diganggu. Jauh lebih aman jika kamu berjaga. Lindong berkata dengan lembut. Selain Xiao San, ada 3 orang lain dari Kekaisaran Jaring hebat yang telah mencapai tingkat 4 Yuan Nirvana Stage. Ini adalah lineup yang cukup kuat. Jika mereka mengintervensi, dan mengganggu upaya Little Flame untuk menjalani kesengsaraan, kemungkinan ada hal-hal yang akan menjadi cukup merepotkan. Selain itu, yang paling cocok di antara mereka, yang bisa dengan sempurna melindungi Little Flame dalam menghadapi serangan mereka, kemungkinan adalah Little Marten. Meskipun orang itu belum maju ke 5 Yuan Nirvana Stage, dia lebih kuat dari Feng Chang, yang berada di puncak 4 Yuan Nirvana Stage. Bisakah kamu menanganinya sendirian? Marten kecil bimbang sejenak dan bertanya. Lindong tersenyum. Xiao San memang cukup kuat, dan dia berada di level yang berbeda, jika dibandingkan dengan Feng Chang. Namun, Lindong saat ini juga jauh lebih kuat, jika dibandingkan dengan ketika ia bertukar pukulan dengan Feng Chang. Lindungi Little Flame dengan baik. Ucap Lindong. Lindong dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju udara, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke segel logam hitam itu. Bagus, kamu punya nyali. Ucap Xiao San. Xiao San tanpa sadar tertawa dingin, ketika dia melihat, bahwa Lindong berani menghadapinya dalam pertempuran sendirian. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya, di hadapan Yuan Power yang liar dan berapi-api, dan panas yang menggumpal di telapak tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu berubah menjadi bilah merah terang 5 kaki. Setelah itu, bilah itu bergetar, dan mengeluarkan suara celing. Bahkan udara pun terpotong. Lindong, orang lain mengatakan, bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang dalam Perang Kekaisaran 100, yang mampu menantang kerajaan super dengan status kamu sebagai seseorang dari kekaisaran peringkat rendah. Selanjutnya, aku akan menyaksikan sendiri, apakah kamu hidup sesuai dengan reputasi kamu. Ucap Xiao San. Mata Xiao San tiba-tiba berubah tajam dan dingin. Bilah merah besar di tangannya mati-matian menebas ke bawah. Lusinan cahaya bilah api merah besar meletus dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya pisau melintas, dan benar-benar menutup jalur retret Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya, saat dia melihat cahaya bilah tajam merah menyala yang bergegas. Heavenly Crocodile Bone Spear-nya muncul dengan cepat. Tombak itu bergetar, membentuk banyak bayangan tombak tajam, yang sangat menghantam cahaya pedang itu.
Dentang dentang dentang. Kembang api melesat ke segala arah. Tenaga Yuan liar dan ganas mendesing, dan menyebar. Banyak dari kilatan pedang liar dan keras, itu benar-benar hancur oleh serangan bayangan tombak Lindong. Aku tidak ingin bermain denganmu. Kamu seharusnya tidak menggunakan serangan menyelidik semacam ini. Dragon Sonic Web, teriak Lindong. Mata Lindong berubah sedikit dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan naga hitam di bawah kakinya segera mengeluarkan raungan ke arah langit. Naga hitam di segel itu perlahan membuka mata naganya, dan melebarkan mulutnya. Cahaya hitam dengan kencang berkumpul. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna hitam di tengah-tengah jiwa naga yang menggerakkan jiwa, dan menyapu ke segala arah. Gelombang sonik berwarna hitam ini, tidak mengalir ke segala arah seperti yang terjadi di masa lalu, setelah tersapu. Sebagai gantinya, ia berkumpul bersama, dan membentuk jaring sonik berwarna hitam yang tak tertandingi besarnya, yang segera menutupi Xiao San di dalamnya. Jelas, setelah Lindong semakin akrab dengan segel roaring naga hitam ini, kendalinya juga semakin mahir. Beberapa bekas luka dangkal dipotong, dan terbentuk di ruang, ketika gelombang sonik berwarna hitam bergegas melewati. Mata Xiao San berubah ketika dia melihat situasi ini. Dia berkomentar dengan suara yang dalam. Kamu memang terampil. Kamu benar, aku juga tidak punya kesabaran untuk terus bermain denganmu. Karena kamu adalah salah satu pewaris dari 4 sekte besar yang misterius, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut sebagai warisan dari 4 sekte iblis besar. Jawab Lindong. Lihat saja, aku menghabisimu dengan satu serangan. Roh iblis Zuyan, teriak Xiao San. Xiao San melebarkan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat, ketika aura merah cerah yang megah telah nampak, tiba-tiba mulai menyembur keluar dari dadanya seperti gunung berapi. Akhirnya, itu diaglomerasi secara liar. Di bawah banyak tatapan tertegun, itu benar-benar berubah menjadi binatang crimson besar sekitar 1000 kaki. Binatang yang sangat besar itu memiliki tubuh kera, dengan kaki merah tembaga. Kepalanya sehalus dan semenarik batu giok putih. Ini adalah tubuh binatang buas kuno Zuyan, dan berbeda dari jenis figur ilusi sebelumnya. Tubuh Zuyan ini, sebenarnya memiliki aura sengit tiada taraf, dengan kebrutalan yang meresap di dalamnya. Sepintas, seolah-olah ia telah menempuh ruang dan waktu dari zaman kuno. Meratap, binatang besar itu melolong ke langit. Aura sengit menyebar ke seluruh langit. Sebuah puncak gunung seperti cakar besar tiba-tiba menjulur keluar, dan itu benar-benar menghancurkan jaring gelombang sonik hanya dengan kepalan tangan. Setelah itu, tangan besar yang membawa bayangan besar merobek ruang kosong. Itu berisi kekuatan destruktif di dalamnya karena keras, lalu membanting ke arah Lindong di depan mata terkejut, yang tak terhitung jumlahnya. Mengingat momentum itu, bahkan 4 ahli tahap Yuan Nirvana, pasti tidak akan hidup jika dia dikejutkan olehnya. Surou di puncak gunung, juga sangat ketakutan, sampai dia menutupi mulutnya dengan syok, karena serangan Xiao San. Mata besarnya dipenuhi dengan panik dan khawatir. Marten kecil sedikit menyipitkan matanya. Meskipun dia masih tampak tenang di permukaan, beberapa cahaya ungu hitam sudah menggumpal di ujung jarinya. Mengaum, bayangan besar berdesing di udara, dan naga yang mengguncang bumi sekali lagi bergema di langit. Naga hitam di segel logam hitam membesar. Akhirnya, itu naik ke udara. Tekanan kuat juga dipancarkan pada saat ini. Mari kita lihat, serangan siapa yang dapat menghabisi pihak lain. Ucap Xiao San. Sebuah kilatan sengit juga melonjak di mata Lindong. Dia melihat naga hitam yang terbang keluar dari segel logam berwarna hitam. Seberkas cahaya hijau tiba-tiba menyebar di kedua tangannya. Setelah itu dimasukkan dengan kejam ke tubuh naga hitam. Pada saat yang sama, sedikit gugusan aura naga di dalam tubuhnya terbelah, dan dituangkan ke dalam tubuh naga hitam. Kamu hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kamu masih hidup. Sekarang, aku akan memberikan kamu Heavenly Dragon Aura. Tunjukkan semua kekuatanmu, ucap Lindong. Lindong menyaksikan naga hitam itu, yang dengan liar berjuang, setelah tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Panas yang berapi-api muncul di matanya. Dia benar-benar ingin mencoba dan melihat, kekuatan macam apa yang akan dimiliki, setelah memperoleh kekuatan aura naga langitnya.
Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga, tiba-tiba bergema di langit malam. Gelombang suara, yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar ke langit malam sambil disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Sejumlah ahli merasakan kulit mereka mati rasa, dimanapun gelombang suara berlalu. Segera, mata mereka menjadi lebih terfokus. Mereka merasakan riak energi yang liar dan ganas, dari dalam gelombang sonik itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus ke suatu tempat. Orang bisa melihat, bahwa naga hitam besar yang awalnya naik dengan serius, kini mulai berjuang dengan gila-gilaan pada saat ini. Sementara naga itu berjuang, semacam cahaya hijau tua mulai dipancarkan dari bawah sisik hitamnya. Setelah itu, cahaya hijau aneh menyebar ke seluruh tubuh naga hitam tersebut, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya hijau menyebar, dan sisik naga yang semula berwarna hitam dari naga hitam itu, sekarang berubah menjadi warna hijau pucat, sementara seluruh tubuh naga mulai membesar. Cahaya hijau menempel di cakarnya yang besar. Itu seperti bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung, hanya dengan membanting cakarnya. Aura naga langit, adalah energi yang sangat unik, yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga tingkat tinggi. Meskipun naga hitam juga dianggap bagian dari suku naga, itu jelas jauh dari tingkat ini ketika masih hidup. Sekarang Lindong telah menuangkan aura naga langit ke dalamnya, ini tidak diragukan lagi, itu memberikan bantuan ilahi kepada jiwa naga itu. Naga hitam saat ini berubah menjadi warna hijau yang tenang, karena campuran dari cahaya hijau. Tubuhnya yang besar dan dingin melintas. Seolah-olah itu memiliki tubuh logam yang memancarkan perasaan tua dan kuat. Jiwa naga dalam harta karun jiwa surga ya. Gumam Xiao San. Xiao San menatap jiwa naga yang terbentuk di langit, dari dalam tubuh Zuyan yang sangat besar. Ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan Lindong mungkin hanya dari 3 tahap Yuan Nirvana, tetapi kemampuan bertarungnya, membuatnya bahkan mengalami kewaspadaan di dalam hatinya. Tidak heran, dia mampu mengalahkan kelompok Feng Chang. Meskipun itu adalah jiwa naga, itu hanyalah jiwa dari anggota biasa suku naga. Binatang buas yang sengit ini, Zuyan milikku, mengandung beberapa aura Zuyan asli. Di zaman kuno, binatang buas Zuyan akan membunuh anggota suku naga tanpa ragu-ragu. Bocah, serahkan segel nirvana kamu, teriak Xiao San. Xiao San tertawa dingin. Tubuh Zuyan yang sangat besar di luar, mengulurkan tangannya yang besar secara eksplosif. Tangan itu muncul seolah-olah mengejar bintang-bintang dan bulan, saat meraih jiwa naga itu. Dimanapun tangan besar itu lewat, bahkan udara itu sendiri mulai mengeluarkan ledakan ketika meledak. Meskipun reputasi binatang buas Zuyan cukup kuat, yang kamu miliki hanyalah wujudnya. Aku khawatir, kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut segel nirvana aku. Ucap Lindong. Rasa dingin melonjak dalam mata Lindong. Dia memandangi jiwa naga, yang keganasannya tiba-tiba melambung saat ini. Tiba-tiba matanya berubah tajam. Dia melambaikan tangannya, sebelum ekor naga raksasa menerobos udara dengan ayunan liar. Sementara itu, cakar naga hijau, keheningannya yang besar membawa energi yang sangat besar, yang tampaknya mampu membelah dunia, karena dengan ganas berbenturan dengan binatang buas Zuyan, yang sedang mengisi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. 2 Di langit malam, 2 binatang buas besar bertabrakan dengan kasar, di hadapan riak energi keras yang tak tertandingi, menyapu ke bawah. Pada saat itu, suara keras yang bisa digambarkan orang, terdengar keluar. Itu mengguncang gendang telinga beberapa orang, sampai telinganya terasa sakit. Bum bum bum. Naga hijau yang tenang itu membudidayakan dirinya sendiri, sementara binatang buas Zuyan meraung. 2 binatang besar ini bertabrakan dengan kecepatan gila, yang mengejutkan di bawah langit malam. Cakar mereka dengan marah menabrak, ketika gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan, mulai menyapu langit dengan gila-gilaan. Beberapa puncak gunung di sekitarnya juga mulai runtuh di bawah penutup riak itu. Banyak ahli di langit malam memandangi 2 makhluk sangat besar, yang saling bertabrakan satu sama lain. Wajah mereka sangat fokus. Mereka bisa merasakan, bahwa setiap serangan baik oleh jiwa naga dan binatang buas Zuyan, bisa memaksa 4 ahli tahap Nirvana Yuan ke dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Ketika pukulan-pukulan ini mulai menyapu,
Sepertinya hampir tidak ada orang di sini yang bisa memblokir mereka semua. Lindong benar-benar sanggup, itu sesuai dengan reputasinya. Dia bisa bertarung dengan Xiao San dengan cara seperti itu, ucap seseorang. Beberapa orang tanpa sadar mengeluarkan gumaman di atas, dan memiliki wajah yang serius. Beruntung, mereka tidak kehilangan alasan karena keserakahan sebelumnya. Jika mereka adalah orang-orang yang saat ini bertarung dengan Lindong, kemungkinan hanya satu pukulan dari jiwa naga, kemungkinan akan melukai mayoritas 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Bang! Tabrakan sengit yang tak tertandingi lainnya terjadi di langit. Jiwa naga dan jiwa Zuyan terguncang, sampai mereka didorong mundur lebih dari 1000 kaki. Momentum itu sangat mengejutkan. Orang ini, ucap Xiao San. Xiao San, yang tubuhnya sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh Zuyan, merasakan kekuatan yang sangat keras dan ganas. Dia tanpa sadar mengepalkan giginya. Dalam pertempuran dengan Lindong ini, Xiao San tidak menahan sama sekali. Memanggil roh iblis dari Zuyan adalah salah satu gerakan pembunuhan yang kuat. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa, bahkan langkah ini gagal melakukan apapun pada Lindong. Kekuatanku lebih dari 1 tingkat lebih kuat darimu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ucap Xiao San. Teknik segel Xiao San berubah, saat kilatan dingin melintas di matanya. Kekuatan Yuan yang semakin kuat dengan cepat menyapu keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh Zuyan mulai membesar. Ketika dia melihat Xiao San tanpa henti mengganggunya, Lindong jelas merasa sedikit jengkel. Dia mendengus dingin, dan melambaikan tangannya. Segel roaring langit naga hitam tiba-tiba berdesing. Setelah itu, menjadi seperti gunung kecil. Warna hitam pekat memancarkan perasaan yang sangat mengejutkan. Segel naga langit, ekspresi Lindong serius. Segel tangannya langsung berubah, dan jiwa naga hijau yang tenang tiba-tiba meraung ke langit. Itu berubah menjadi cahaya hijau megah, yang benar-benar melonjak menjadi segel logam hitam besar. Setelah menuangkan energi yang sangat kuat, cahaya hijau yang tenang itu, mulai muncul di atas segel logam itu. Akhirnya, samar-samar berubah menjadi sosok naga yang meringkuk yang sangat besar. Boom! Segel logam hitam itu bergetar kuat. Akhirnya, tiba-tiba jatuh membanting dengan marah. Itu seperti gunung yang melayang di langit, saat ia menabrak tubuh Zuyan yang sangat besar. Dentang! Suara keras yang menakjubkan bergema di tempat itu, sebagai kekuatan yang menakutkan, yang meresap dari segel berwarna hitam, benar-benar memaksa jiwa iblis Zuyan itu kembali sejauh beberapa ribu kaki. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan mulai muncul di tubuh besar yang terakhir. Serangan fatal Lindong telah secara langsung menghancurkan tubuh roh iblis Zuyan. Kekuatan yang dilepaskan, ketika Heavenly Soul Tracer berkolaborasi dengan Heavenly Dragon Aura sebenarnya semenakutkan ini. Retak. Garis retak pada jiwa iblis Zuyan, mulai dengan cepat menyebar di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan, dan benar-benar hancur berantakan. Ombak menyapu area sekitar, dan hutan di bawahnya dengan paksa berubah menjadi tanah lapang. Ledakan jiwa iblis, juga menghasilkan sosok yang menembak mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Jari-jari kakinya terus menekan udara, dan udara di belakangnya terus meledak karena kekuatan menakutkan, yang merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sosok itu terbang dengan jarak total 1000 kaki, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan, di depan banyak tatapan. Segera, sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajah jeleknya. Dia adalah Xiao San. Keparat, teriak Xiao San. Para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat, itu mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka, ketika mereka melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak berharap, bahwa Xiao San yang tak tertandingi ini akan dipaksa ke keadaan memalukan, dalam pertempuran dengan Lindong. Menyerang, tangkap sisanya, teriak Xiao San. Mata Xiao San menjadi tajam dan kejam, saat dia berteriak dengan suara keras. Setelah pertempuran ini, dia sudah mengerti betapa kuatnya Lindong. Secara alami, dia tidak mau bertarung sendirian. Kekaisaran Jaring Hebat mereka memiliki banyak orang, dan kemungkinan mereka akan bisa menang, jika mereka menyerang bersama. "Ya Tuan," jawab anak buahnya. Cahaya yang tajam juga melintas di mata para pakar dari Kekaisaran Jaring Hebat itu, setelah mendengar teriakan Xiao San.
Mereka segera bergegas keluar, dan menyerang kelompok Little Marten di puncak gunung. Kalian semua seharusnya tidak usah bergerak, ucap Marten kecil. Mata Little Marten berubah sedikit dingin, ketika dia melihat para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat mengerumuninya. Dia menjerit dingin sebelum menjentikkan 10 jarinya. Cahaya ungu hitam langsung berubah menjadi 10 rantai ungu hitam yang meledak. Tampaknya, itu adalah lapisan naga, menjebak semua ahli dari Kekaisaran Jaring Besar. Boom! Para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat menyerang satu demi satu, ketika mereka diblokir oleh Little Marten. Serangan seni bela diri yang kuat, menabrak lapisan naga. Namun, hal yang menyebabkan mereka sedikit terkejut adalah, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak dapat menembus lapisan pertahanan itu. Segera, hati mereka menjadi dingin. Mereka memandang pria tampan yang jauh, dengan mata sedingin es, dan mulai samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Begitu banyak serangan dari kalian, namun, kalian semua sebenarnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Sebenarnya, apa yang sedang kalian lakukan? Teriak Xiao San. Xiao San juga merasakan hal-hal yang tidak beres, di saat dia berteriak dengan marah. Dia tampaknya telah meremehkan kekuatan kelompok Lindong. Sial, jika aku tahu sebelumnya, aku akan memanggil Kekaisaran Anjing Laut, gumam Xiao San. Xiao San menggertakkan giginya. Kekaisaran Segel Darah, yang dia bicarakan, secara alami adalah kekaisaran lain yang telah memperoleh salah satu dari 4 sekte iblis besar. Sepertinya, akan sulit untuk berhasil hari ini. Sepertinya, aku harus mengalahkan Red Red lebih dulu. Mata Xiao San menyala, dan dia sebenarnya memiliki niat untuk menarik diri. Namun, pikiran ini baru saja terbentuk di hatinya, ketika angin yang mengejutkan aneh muncul di atas kepalanya. Segera, dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah tanpa emosi Lindong. Aku sudah memberimu kesempatan, namun, kamu terus memaksakan keberuntungan kamu. Kalau begitu, jangan pernah menyalahkanku, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ucap Lindong. Niat membunuh melonjak di mata Lindong. Jelas, dia marah dengan tindakan Xiao San. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya hijau melonjak tak terkendali. Orang bisa melihat lapisan demi lapisan hijau dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, tangannya membesar, dan seluruh tangannya benar-benar berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Di masa lalu, Lindong hanya bisa berubah menjadi jari naga. Namun, setelah mengalami pertempuran besar dari yang terakhir kali, penguasaan Lindong dari Green Heaven Materialist Dragon Skill telah jelas meningkat pesat. Saat ini, ia mampu mengubah tangannya menjadi cakar naga. Green Dragon Palm, jiwa yang hancur. Teriak Lindong. Telapak naga bersiul saat bergegas turun. Cahaya hijau itu tercabik-cabik. Segera, Xiao San hanya bisa melihatnya melintas dengan ekspresi kaget. Setelah itu, ia membawa aura yang sangat kuat, saat cakar naga besar itu mendarat dengan kejam di tubuhnya. Bang! Kekuatan yang menakutkan dilepaskan, dan Xiao San segera memuntahkan seteguk darah segar. Lindong meraih tangan Xiao San, tepat ketika yang terakhir jatuh. Di tengah matanya yang marah, Lindong benar-benar menyerap segel nirvana surgawi emas yang mengkilap di tangan Xiao San. Segel nirvana surgawi yang begitu kuat. Sepertinya, kamu telah menyerap segel nirvana dengan cukup banyak dari orang lain. Namun, aku akhirnya mendapatkan manfaat dari itu. Ucap Lindong. Lindong memandang telapak tangannya sendiri, yang secara bertahap memiliki jejak warna ungu emas tambahan, setelah menyerap segel nirvana dari Xiao San. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajah Lindong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.